kampus. Warga Balik kampus. lagi. Di mana, Je? Di Pandi, pembahasan. Prodi. Betul. Jadi kita kali ini bahas-bahas prodi tentang apa, Je? Tentang prodi FTI ini salah satu Betul. prodi salah satu prodi yang ada di Fakultas Teknik Teknologi Oh, iya, Teknologi Informasi ya. Tadi saya yakin saya ada yang tipe gitu. Karena hari ini kita lagi banyak kerjaan ya. Iya, minta maaf banget ya. Iya. Nah, hari ini gue sama Jalu udah kedatangan dua Tamu nih. tamu nih yang keren-keren banget. Kita kenalan dulu Betul. nggak sih sebelumnya? Boleh kan diperkenalkan dulu nama dan dari jurusan apa? Prodi juga. Kalau peminatannya udah ada, mungkin Iya, peminatannya boleh, juga ya. boleh banget. Oke, halo semua. Perkenalin, nama gue Musal Kazim. Gue dari Prodi Sistem Informasi. Peminatan yang gue ambil itu Digital Partnership. Digital Partnership. Oke, yang selanjutnya? Halo semua, perkenalkan nama gue Luther Samirigia, gue dari Prodi Sistem Informasi. Peminatan gue itu Digital Partnership juga. Oke, semuanya kenalin nama aku dulu. Oh enggak ya? Sama. Oh, Warga enggak. kampus udah bosan sama lu. Oke. Oke, nah hari ini kita kedatangan dari SI, tadi dari apa? Sebelumnya dari kafe. Ya, sebelumnya di kafe, terus juga kemarin kita juga ada dari Ilkom juga ya. Betul. Hari Untuk ini kita seru-seru. langsung loncat nih ke FTI. Betul. Sama Prodi SI. Betul. Kita langsung aja kali ya daripada nunggu lama-lama karena sejujurnya gue juga penasaran banget sih apa aja sih yang dipelajarin yang ada di SI. SI. Tapi untuk kalian yang lihat di sini guys, kalau misal saya rada emang menjauh gitu ya, karena emang kelihatan biar kelihatan kamera aja gitu, Enggak, bukan sebenarnya musuhan emang ya. kita bertiga musuhin lo aja. Ya udah nih. Terima kasih semuanya. Belum selesai. Jadi kita nggak marahan guys, sedikit aja. Sedikit ya. Iya, segunung tapi. Oke, kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Seputar apa aja sih sebenarnya yang dipelajarin sama Kajim sama iya, Kak Kajim dan Luther Kak nih Luther. Dan di kegiatan SI ya. mereka tuh apa aja sih? Betul. Oke, langsung aja kali ya. Halo Kak Luther, halo Kak Kajim, salam kenal. salam Tadi kita kenal. udah kenalan juga ya. Oke, aku langsung masuk aja kali ya pertanyaan. Sebenarnya tuh ya Kak, apa sih yang dipelajarin di SI itu mempelajari tentang apa aja? Bener nggak sih kalau misalnya mempelajari itu yang dipelajari tentang coding gitu? Terus matematika, Iya. pusing, gitu-gitu, stres gitu. Nggak sampai ini kan, mau keluar enggak dong. kampus gitu. Boleh gak, Luther? Jelasin dulu, coba tambahin. Kalau yang dipelajarin di SI ya sebenarnya itu emang mendekati coding-codingan, cuma kita nggak terlalu menjuru ke sana, nggak terlalu menjuru ke codingan. Tapi kita tuh kan juga ada yang nama peminatannya yang tadi kita ambil itu digital partnership. Iya. Itu juga kayak kita bisa memasarkan suatu produk itu loh. Oh, kayak e-commerce ya Iya, berarti ya. Bisa. Berarti masih ada hubungan sama manajemen gitu? Iya. Tapi beda, kalau misalnya manajemen kan itu lebih kayak cara kita ke pelanggan mungkin ya. Nah, kalau ini tuh kita di Digital Partnership tuh belajarnya tentang tampilannya. Gimana caranya nanti pas kita nge-searching suatu produk misalnya, itu namanya paling atas. Gitu. Oh, oke. Baru tahu banget ya, suka gue baru. Itu tuh beda ya kayak sama TI ya. Beda, kalau Dengan- TI itu lebih ke pemrogramannya dalamnya. Gimana cara nanti dari layar ke layar satunya. Beda jadi. Oh, oke. Terus Kalau kayak gitu sama tuh. sistem komputer nih, kan Oh, FTI ada sistem tiga komputer ya? Iya. Oh, itu beda lagi. Dia Itu ngapain tuh Kak ngambil komputer? berkesinambungan nggak sih Kak sebenarnya? Bisa bersinggungan. Kalau sistem komputer itu ngambil komputer Kak? Dia mau pelajari apa sih sebenarnya? Mempelajari ambil komputer. Apa nyibet Itu komputer? lebih ke hardware mungkin ya. Jadi Iya. ke alat-alatnya. Bikin komputer atau Kan ada juga dari dari sistem komputer ini ngebuat robot. Oh, itu berarti kalau sama robotika yang ada di Fakultas Teknik itu beda lagi. Beda. Oh, beda lagi. Cuma emang collab. Emang Oh. kalau Setahu aku juga collab dia antara SK sama anak teknik elektronya. Karena bersinambungan. Oke. jujur aku baru tahu banget ya warga kampus. Betul. Bertahu kan. Baru tahu kan? Ini Berarti juga kalau misal pelajaran. di TI dia lebih ke teknis, tapi kalau misal di SI dia lebih ke bisnisnya gitu. Bukan bisnisnya Bukan sih, lebih ke bisnis. tampilannya. Jadi kita tuh kayak bikin visualnya.
Ibaratnya TI-nya tuh yang di dalamnya dan Iya. kalian yang di luarnya gitu. Kalau kita di S itu front end-nya, kalau di T itu back back end-nya. end-nya. Oke. Wow, gue baru tahu banget sih jujur. Rada pusing ya, guys, ya? Tahu itu Udah ya. pusing ya? Iya, rada pusing banyak istilah-istilah. Iya, yang baru. Semangat anak FTI. Semangat ya guys ya untuk kalian anak FTI, jangan putus di tengah jalan. Kalau sampai kalian putus bisa balikan. Amin. Tapi kalau terus sama Kakak Jim sendiri tuh semester berapa sih? Mau keempat. Mau keempat. Mau keempat. Oh, berarti sama kayak kita aja. Iya, betul. Kita juga sih, semester sekelas. 4 di angkatan 23 ya, Iya. kita seangkatan ya. Seangkatan ya? Iya, Gen Z. Deh, Gen Z. Gen Z abis. Iya, betul. Nih, gue penasaran banget deh. Kan dari semester 1 sampai semester 4 ini kan pasti banyak banget tuh yang dipelajarin selama kuliah. Nah, ada nggak sih mata kuliah yang menurut kalian tuh susah gitu kayak Terus udah deh, aku Iya, nyerah gitu, iya. gua nyerah gitu. Oke, udah sampai di sini kita ketemunya. iya gitu. Ada nggak so Kalau far gitu? ada, Boleh lu tulis pasti dulu. ada. Kalau Boleh nggak sih di spill gitu? Kalau dari aku sendiri ya, itu namanya data mining, Data mining dia ngapain? Kak? penambangan data. Dia nambang itu Kak. Bukan. Kalau data mining ini jadi tuh kita kayak ngeriset data gitu loh. Ngeriset data, terus kita masukin ke aplikasi apa tuh, Jing? Jadi kalau misalnya data mining itu kita bakal ngumpulin data nih, kita nyari data dulu. Bisa dari komen YouTube biasanya. Kalau kita yang dipelajarinya komen YouTube sama Twitter. Jadi kita nyari apa yang lagi dibahas, nanti kita cari sentimennya. Misalnya kalau waktu itu aku tugasnya tuh tentang SNBT lulusnya. Kalau misalnya nanti responnya negatif sama positif tuh kelihatan sama netral. Jadi kita tahu nanti beberapa orang. Sebenarnya ini nggak data fix ya, karena kan kalau di komen Twitter kan ada aja yang nggak sesuai sama kenyataan. Jadi itu kita cuma ngambil data yang mentahnya doang gitu buat disusun nanti. Misalnya nanti respon positifnya lebih banyak daripada respon negatif, berarti otomatis itu kemungkinan yang lulus di SNBT kemarin bakal lebih banyak, tapi di Twitter aja gitu. Seru banget, sumpah seru banget Bang. Seru dan pusing. Tapi pusing ya, gua dengerin udah pusing. Tapi To be honest, gua nggak tahu. Nggak. dari fase-fase itu tuh ya udah dijelasin. Sebenarnya yang paling susah tuh di fase apa? Apakah yang pas nyari searching-searchingnya itu atau ada yang lainnya gitu? Pas lagi sayang-sayangnya tapi Iya. ditinggal cuy. Itu udah ini sih. Itu susah banget itu. Fase apa ya ternyata? Fase ini sih kita dari tema ya. Nyari tema. Tema. ya. Oke, gitu tuh ada Jadi tema-temanya. kita ini nggak boleh sama soalnya, kalau tergantung kelas sih sebenarnya. Kalau di kelas aku tuh presentasi per kelompok dan itu nggak boleh sama. Oh, tapi kalian berdua sekelas gitu. Beda. Oh, beda. Beda. Kalau Kakak Jim kan tadi SNBT, kalau Luther apa? Sama SNBT juga? Enggak, kalau aku nyari data dari YouTube. Apa tuh Itu tentang kira-kira? apa? Kalau aku sendiri itu Tentang kabur aja dulu, Kak. Aku lupa kalau tentang apanya. Oh, bukan ya. Bukan. Terus tentang apa nih, Kak? Tentang apa nih? Aku lupa. Oh, oke. Soalnya kan itu emang ya matkul yang emang aku nggak suka. Oh iya, karena dari awal udah, aduh, Iya, udahlah susah gitu. Pusing lah. Nah, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalau Kak Jim sendiri, menurut Kak Jim, matkul yang so far menurut Kak Jim tuh tersusah apa Kak? Iya. Mungkin di semester 2 kali ya. Iya, apa Karena tuh? ini menurut aku pun kayak buat apa belajar ini di SI. Itu pelajaran matkul statistik. Statistik. Kenapa emangnya, Kak? Tapi Karena bukan itu apa? ini ya, Penting ya di semua atau malah prodi. terbalikannya gitu? Sebenarnya memang penting, cuma menurut aku kayak terlalu susah banget. Itu lebih ke TI gak sih? Oh. Iya, itu lebih TI juga. Lebih ke TI juga. Itu Oh, benar-benar iya. susah. Karena MTK tingkat lanjut lah itu harusnya. Oh. Susah banget lah itu. MTK. Iya, MTK kan statistik gitu. Iya, dia masuknya matematika yang memang statistik. Iya sih, statistik itu dia emang bingung juga. Benar. Dia belum lihat ini kan, lihat apa? Kayak bagan-bagannya, data-datanya juga kan. Iya, benar, itu benar, di jumlah dan lain sebagainya gitu. Maaf ya, saya IPS nih dari SMA. Iya, saya IPA. Itu yang IPS, IPS. IPS geng, IPS geng. Enggak sih, Ikatan Pak. Pelajar Santuy. Ikatan pelajar santuy. Tapi aku dari IPS juga. Oh ya udah, sama. IPS Kakak juga. dari apa? Perkantoran. SMK. Kok bisa jauh Iya, banget? kok jauh banget. Terus sekarang Itu malah nanti ke backstory-nya SI. nanti lah. Oh ya, oke Backstory-nya oke. nanti lah. Oke. Oke, ada backstory-nya ya Ada ternyata. backstory ya, oke. Tapi kebalikannya nih, malah kalau ada nggak matkul yang kayak Lebih gampang favorit? gitu. Iya, kayak aduh ini kayak Ah, ini mah kecil Iya. gitu. Ini mah seupil gitu.
Dari siapa? Aku dulu. Iya, Ya. boleh. Kalau aku ya matkul yang paling Semuanya nggak sih kak? semuanya. Yang paling suka ya, yang Iya. paling suka entrepreneurship. Kenapa tuh? Karena dia bisnis ya. Iya, Bikin karena dia bisnis juga itu kan sama kayak apa yang dipelajarin sama pada saat aku di SMK. Oh, jadi udah ada basicnya ya. Ngejalanin juga gampang ya. Bagus. Oke. Kalau Kakak Ji apa? Kalau aku matkul favorit banget mungkin yang benar-benar seru itu di semester 1. Apa tuh? Lokmat, Logika logika matematika. Itu yang lock 3 gitu-gitu nggak sih? Atau Bukan, beda lagi? kalau ini tuh dia true false. false. Jadi true false itu seru sih. Maaf guys, kita sebagai anak ilkom sama sekali nggak tahu. Makanya kita satu ngomong. True false berarti benar atau salah ya? Iya. Oh, Itu tuh mempelajari itu apa tuh, gimana Kak? itu? Itu cuma kayak sebenarnya nggak terlalu apa ya, kayak cuma logika aja, jadinya kayak teori aja. Misalnya Oh. true kalau ketemu true gimana? Oh, aku True. kirain misal JJ manusia gitu, false gitu. Bukan, kalau ini tuh lebih kayak A dan B itu gimana, true apa false gitu. Bingung Emang kan? bingung sih. Iya, Emang soalnya kalau itu nggak bisa. nggak bisa ngasih Oke, tahu oke, lah. oke. Oke, sekalian udah ada gambaran ya kalau logika matematika tuh belajarnya tentang true or false gitu. Semangat ya kalian ya. Karena kita ilkom basicnya cuma ngomong. Iya, Nggak ada biasanya belajar kita matematika. ngomong, event gitu-gitu ya. Aku mah jadi kecasin kita nih. Oke. Di SID tuh sebenarnya tuh prospek kerjanya tuh apa sih? Prospek kerjanya kalau misalkan kalau tersendiri nih lulus dari SI itu mau jadi apa? Udah ada bayangan atau belum? Engineering gitu-gitu Iya, nggak sih? Kalau aku belum ada bayangan. Oh, belum ada bayangan. Aku bayangan, kalau bayangan aku sih aku di luar SI aku mah. Oh, belum. Kenapa? Kenapa? Soalnya nanti dah kalau itu. Oke. Gitu. Kalau misal Kak Jim sendiri, Kalau aku sih sebenarnya pengen banget kerja kayak yang di Shopee, Tokopedia gitu-gitu, tapi di bagian e-commerce-nya, di bagian digitalnya. oh di bagian digitalnya. Di bagian Itu ngapain Kak nanti Kak? bikin tampilan mungkin ya. Kan aku juga belum tahu nih sebenarnya, Iya, belum iya. survei banget lah. Tapi pengen aja gitu bikin tampilan biar lebih mudah lah daripada yang sekarang. Tapi so far ada nggak tugas kuliah yang udah mengarah ke bikin tampilan-tampilan gitu? Udah banyak. Tapi malah. bentar nih bikin tampilan ini tuh apa maksudnya? Bikin tampilan kayak misalnya tuh front end-nya, jadi kelihatan depannya tampilan pas kita buka Shopee-nya tuh kan ada tampilan Desain ya? desainnya Desain. tuh. Oh, oke. Tuh. Udah banyak. Apa tuh salah satunya? Salah satunya mungkin yang web dulu kali ya, pemrograman web. Jadi dia itu kita bikin tampilan iklan gitu. Tuh bikin perusahaan dari kitanya sendiri. Kalau aku gitu tugasnya gitu. Kalau aku yang pas itu disuruh bikin game. Game. Bikin game. Beda-beda sih emang dosennya. Beda-beda. Tapi udah pernah bikin game? Udah. Bikin apa? Mobile Legend? Bukan. Susah banget ya itu ya. Kayak game Stickman kalau aku. Oh iya iya, tahu. Gitu. Yang loncat-loncat itu bukan sih? Yang kayak apa sih nama game? Dia yang kayak stick. Iya, tahu jangan. Stick bener ya. Terus nih aku penasaran banget UTS dan UASnya tuh ngapain? Kalau aku sama Jalu kan dari Ilkom, UTS dan UAS itu Kita nulis. terus Terus kita bikin project. Terus kita gitu. keluar juga. Iya, kita survei gitu. Kalau terus sama Kakak Jim tuh ada projectnya tuh apa sih? UTS UASnya atau malah kayak nulis kayak kita nih gitu. Kalau itu sih tergantung dosen. Dosen, ya. Tergantung dosen. Tapi Kalau itu. seringnya Seringnya apa? Seringnya sih tulis sih. nulis ya. Nulis. Tapi kalau misal menurut Kak Jim sama Kak Luther, yang paling berkesan apa? Mungkin beda ya, soalnya kan Luther sama aku bener-bener gak sekelas di Iya. semester ini. Jadi enggak. dosennya beda-beda semua. Ya kalau misal dari Kak Jim sendiri, yang paling berkesan apa Kak? Kalau aku sih paling UTS-nya sama UAS-nya mau pro. Karena itu kita yang di awal bakal bikin proposal buat bikin aplikasi. Terus nanti di UAS-nya bakal dipresentasiin aplikasinya udah jadi. Oh, bener-bener bikin aplikasi gitu? Bener. Tapi bener. itu udah di launching atau belum? Kalau kita pakai Android Studio, jadi bukan nggak di launching sih, cuma nggak bisa dipakai. Istilahnya cuma latihan. Latihan doang, Oh. terus nanti dipakainya ya pas di Android Studio-nya. Oh, gitu. kalau misal kalau tersendiri, Kalau aku sih di APSI, analisis perancangan sistem informasi. Itu Di ngapain, situ Kak? tuh aku bikin project kan, itu UAS sih. UTS dan UAS Kak itu Ziza. bikin project. UTS dan UAS itu bikin project. iya ini. Dimana kalau projectnya itu aku meneliti suatu toko. Jadi itu dari toko itu mau dibuatin aplikasi. Oh, Kayak gitu. Masih nyambung masih. kayak ini ya, misal di toko ini tuh dia butuh
Absensi. Iya, absensi. Bisa. Jadi bikin Bisa. yang absensinya gitu. Oh, wow. Wow, keren banget ya, jujur. Tapi pusing banget gak sih bikin kayak gitu tuh? Parah. Pusing sih menurut aku sih. Soalnya Iya. kita kelompok rata-rata. Kalau Oh, kelompok. semester ini kelompok rata-rata. Jadi tergantung lagi kelompoknya juga. Tergantung orang-orangnya Iya, juga ya. benar. Karena kadang ada kelompok yang isinya tuh Ikut aja. Iya, ikut Betul. aja. Terus gitu. kalau misal dari Kaluter sama Kajim sendiri nih, kenapa sih dulu tuh pengen masuk ke SI gitu? Kenapa nggak ke Ilkom, Iya. ke FEB yang emang lanjut perkantoran ya? Kenapa tuh? Aku dulu ya? Iya, boleh. Boleh banget. Kalau aku tuh sebenarnya kan karena aku dapat beasiswa ya. Oh, beasiswa beasiswa. apa? Aku beasiswa KIP. Oh, KIP, oke. Jadi itu awalnya tuh sebenarnya aku milih Ilkom. Tapi Milih Ilkom cuma karena di Ilkom itu beasiswa KIP-nya udah full gitu kan. Jadi tuh dialihin ke SI. Oh, itu backstory-nya itu. oh, backstory. Oh, itu backstory-nya. Oke. Tapi so far menyesal nggak? Enggak lah. Enggak. Tetap harus dijalin guys. Berarti Tuhan itu memang ngasih kita jalannya ke sana ya gitu. Tuhan itu maha baik. Kalau Kak Jim sendiri? Kalau aku sih emang suka banget mungkin ya sama dunia komputer. Penasaran dari kecil kok ini bisa layarnya begini, tampilannya begini. Jadi aku tertarik banget emang udah dari SMA. Tapi Dari padahal dulu SMA. IPS ya? Iya, IPS dulu aku. Iya, padahal dulu IPS ya. Tapi dari kecil udah kayak main game di komputer. Iya, main game aku emang hobinya main game juga. Dari umur berapa Kak? Apanya? Kayak udah tahu Dari komputer gitu udah. SD ya mungkin. Oh, dari SD. Main PB dulu, main Losaga gitu-gitu. Di YouTube kan? Rating tersusah nih selama di SI survive itu tuh kayak kalau aku di Ilkom menurut aku tersusah sih Satu. sih karena ya udah itu bakat aku Oh. bakat dan minat aku gitu 1 sampai 10 Rating survive. iya Berapa ya? 100. 110 lebih batas Berapa jadi? Kalau dari aku sendiri paling ya 5 lah. 5 Oke, berarti masih Definisi. so-so karena ya. Kak Jim juga suka kan Iya, betul. dan emang mau ekspor Betul. kalau komputer nih apalagi dari perkantoran Iya, dari nih, nggak perkantoran expect terus sebelumnya. tadinya mau Ilkom, Iya. tapi malah sekarang ke 1 SI. sampai 10, 3 ada. Tiga. Serius? Keren. Keren. Lebih rendah daripada Keren. kamu. Keren sih, keren. Padahal dari backstory-nya tadi loh, Iya. ke kantoran, terus aku pengen masuk ke Ilkom, tapi dilempar ke SI gitu. Ini Kenapa? tiga gitu loh. Kenapa ya? Ini 3 ini paling kecil kan? Iya, paling Iya, kecil. iya kan? Maksudnya Berarti yang mudah lah susah gitu. Lebih mudah lah ibaratnya. Lebih mudah. Iya, maksudnya iya kalau yang tinggi yang 10 gitu baru susah. Oh, berarti kalau paling tinggi ya 8 berarti. Oh 8 guys, oh kirain gitu. 8. Kira lebih mudah daripada kaji. Betul. Tapi kalau misalnya tips and triknya nih untuk siswa-siswi yang besoknya Iya, mau yang jadi mau mahasiswa masuk. SI ataupun TI gitu, tips and triknya apa nih dari Kaluter sama Kajim? Ya paling penting sih ya banyak belajar logika aja. Oh, itu salah satu basic yang harus dipersiapkan berarti. Iya benar. Belajar logika. Iya. Karena kalau kita di SI ini lebih belajarnya gimana cara nanti customer itu seneng. Puas, hasilnya puas. Gitu. Oh puas, biar klien puas. Iya. Betul. Karena kepuasan itu memang nomor 1. Iya. Apalagi Kak, nih kira-kira Apalagi ya? Tips and triknya mungkin kayak cari tahu atau apa. Iya paling explore lah ya, explore. Iya explore kayak bikin web tuh gimana, ngoding sih. Emang walaupun ngoding nggak semuanya, tapi seenggaknya dasarnya tuh tahu. Karena dasar dari ngoding itu penting banget. Iya. ada nggak aplikasi atau web yang apa Kita ya? tuh bisa belajar di Iya, situ buat ngoding gitu. Dari orang yang bener-bener buta banget soal coding gitu. Kayak aku sama Jalu nih kan buta banget. Ada nggak aplikasi atau web? Kalau aku nggak buta sih. Kalau misalnya ngoding sendiri tuh sebenarnya kalau kita udah paham nih, dia bakal gampang banget karena bisa pakai ChatGPT. Jadi nggak Oh iya, terlalu susah. ChatGPT ya. Bisa. Bisa, jadi tinggal Wow. kita misalnya kalau sekarang tuh gampang banget, kita tinggal akses aja tampilannya, nanti ChatGPT-nya disuruh buat bikin codingannya. Oh Jadi iya, nanti Ding. bakal bisa. Jadi bakal sebenarnya gampang, cuma yang penting paham aja sama dasar-dasarnya. Betul. Temenku juga kayak gitu. Jadi pusing nih ngoding gitu. Ya udah dilempar ke ChatGPT gitu. Terus nanti diubah-ubah dikit Iya, katanya. dikit. Yang penting paham dasarnya aja. Baru tahu. Apa gue coba ya abis ini ya?
Emang lu bisa? Ya, lu jalan gitu gua. Ini terus kan survive selama ini kan survive tuh dari semester 1 sampai semester 2, 3, 4 gitu. Ada nggak sih tips and trick survive buat warga kampus nih di jurusan SI ini? Yang udah terjun di dunia SI Iya, gitu. Survive. Apa izinnya? Tapi sebelum itu merasa salah jurusan nggak sih? Awal-awal sih pernah aku. Iya. Kalau Kak Jim sendiri? Kalau Kak Jim, aku enggak. Karena Dia emang sih udah emang mau dari ini, banget ya. iya, dari gitu. SD loh. Kalau sih aku pernah. Tapi aku juga pernah kok, aman. Aku even masuk Ilkom kadang aku juga mikir apa aku salah jurusannya ya. Tapi Kak Jim, aku penasaran banget nih. Dari kecil kan udah main game ya. Ada nggak sih orang yang bikin berpengaruh untuk kayak main game atau kayak aku pengen kayak atau mungkin Kak Jim explore sendiri gitu Iya. kayak. Kalau aku sih gara-gara emang di rumah kan waktu itu punya komputer dan itu emang game-game lawas lah Zuma gitu-gitu. Iya, gitu. Nah terus pas udah masuk SD di kelas 4 sama 6 tuh aku tahu warnet akhirnya. Oh, kan anak warnet Warnet, ya. ya, anak Warnet, Anak iya habis zaman-zaman ini. kita masih ada warnet ya. Sekarang udah jarang banget, kayaknya nggak ada deh. Kebetulan yang punya warnetnya teman akunya juga, jadi aku main sama dia. Gratis gak Kak? Enggak, didiskonin doang paling. Oh di diskonin berapa tuh? Boleh nggak sih main ke sana lagi ada nggak? Beda zaman. Oh iya bener. zaman, Udah beda zaman sekarang guys. Sekarang zamannya bukan warnet lagi. Sekarang zamannya udah handphone. Untuk handphone yang ada di sana mau sponsor juga boleh ya. Boleh banget ya, nanti kita taruh tengah. Boleh ada es juga boleh, yang Apple juga boleh, itu boleh. Terus itu mulai jadi penasaran kenapa ini bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Oh, kalau mulai penasaran itu pas SMA emang. SMA. Gara-gara kebetulan abang aku kan juga alumni sini Oh, dan dia TI wow. Angkatan berapa, Kak? 15. Oh, udah jauh banget ya. Berarti sering ini nggak kayak apa? Abangnya ada project terus bantuin Iya, projectnya ikut dia gitu. gitu-gitu. Paling kalau dia lagi emang ada project-project yang menurut dia gampang dan aku bisa handle, dia ngasih biasanya. Tapi menurut aku belum berhubungan banget sama SI karena dia cuma kayak ngedit motion apa gimana gitu. Itu. Edit motion. Kayak bikin motion logo. Oh, yang gerak-gerak gitu-gitu ya. Logo, oh. Oke. Wow, seru banget. Seru sih, seru. Berarti mirip-mirip kayak di kafe ya. Iya, mirip-mirip. Itu berarti harus ada digambar dulu, ada kasarannya Oh, dulu. kalau aku Atau kurang langsung tahu ya. jadi nih gitu, Iya. sulap langsung jadi. Kalau di cafe mungkin pakai apanya aku kurang tahu, tapi kalau aku biasanya pakai After Effects, Adobe. After Effects. Langsung Adobe dulu. Oh. Kan kalau mungkin anak di kafe ada yang pakai kasaran Iya, dulu. digambar dulu mungkin. Nah, kalau aku nggak, aku lebih sukanya desainnya langsung di komputernya. Oh. Revisi sekalian di situ. Iya. Atau enggak emang kan kalau kebetulan kerjaan dari abangku tuh udah ada logo-logonya, jadi nggak usah diedit lagi. Gitu. Berarti tinggal cuma gerak-gerakannya Iya, doang gitu ya. gerakannya doang. Kalau digerakin sendiri gitu Lu paksa gitu ya, lu gerakin sendiri. Gerak. Oke, warga kampus, itu tadi tips and trick dari Kak Jim dan Kauter. Dan kalian buat yang mau masuk SI Ataupun TI mungkin ataupun ya. TI mungkin banget bisa tanya ke Kak Jim. Betul. Jadi kalian tuh harus explore dulu, Iya, terus betul. kalian cari tahu nih apakah emang aku bakatnya di sana, Iya. apakah minatnya di sana gitu. Betul. Dan kalau misalnya udah terlanjur masuk, jangan sampai menyesal. Iya, jangan sampai Mengambil menyesal. pelajaran dari Kauter. Tapi nggak apa-apa guys, itu tuh namanya jalan hidup ya, namanya jalan hidup pasti semuanya itu tuh udah dikasih ininya, udah dikasih jalannya sama Tuhan. Ya, kita punya Mario Jalu di sini, bukan Mario Teguh lagi dengan kata-kata bijaknya, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, jangan menyerah. Menyerah. Oke, terima kasih warga kampus yang udah menonton ataupun warga kampus yang di luar kampus. Betul. Terus kira-kira besok kita bakal ngundang siapa ya? Apakah Pak Prabowo? Mungkin Apakah kali Pak ya. Menteri Pariwisata? Kita langsung Apakah ngobrol siapa? di sini. Apakah siapa? Siapa? Apakah kalian Bumika? Bumika, BTW kalau misal kalian nggak tahu Bumika, dia siapa, J? Ya. Cari tahu. Iya, betul. Cari tahu Bumika siapa. Oh, Terus iya. kalau misal kalian mau request nih, datengin siapa itu juga Boleh boleh, banget ya. di kolom komentar, boleh Betul. banget nih. Sekalinya Prabowo kalian request juga boleh. Oke. Nanti diusahakan sama kru kita ya yang ada di balik layar. Oke. Aman guys. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di episode Pandi selanjutnya. Dadah. See you guys. Bye bye.